Episode 193, Kehangatan. Seminggu sudah Fajri berada di Jerman. Hari ini adalah hari terakhirnya berada di negara Jerman setelah menyelesaikan semua masalah yang terjadi. 2 direktur baru sudah diangkat. Kali ini Fajri dan Aksa akan pergi ke pabrik mobil untuk melakukan uji coba mobil terlebih dahulu sebelum dikirim ke Indonesia. Jantung Fajri berdetak lebih kencang ketika mobil itu mulai digerakkan secara otomatis dan berbelok di tikungan dengan cukup kencang. Fajri juga meminta untuk menabrakkan mobil ke dinding, beton, atau apapun untuk melihat bagaimana keamanan mobil sport itu. Tak lupa Fajri juga mengundang pihak lisensi dan badan penguji kendaraan di negara itu. Semuanya dinyatakan aman. Jika mobil itu membentur sesuatu, penumpang akan baik-baik saja. Namun jika sudah terbalik, mobil akan mudah terbakar dan meledak dalam kurun waktu 1 menit. Uji coba kali ini dinyatakan lulus dan layak beroperasi. Mereka langsung mengeluarkan surat lisensi dan izin produk kepada Fajri. Pria tampan itu bernapas lega, ia bisa membuat produk baru dalam waktu singkat dan sudah bisa diproduksi. Semua karyawan yang menyaksikan uji coba produk tersebut itu bersorak senang karena lagi-lagi mereka berhasil menciptakan produk unggul lainnya, ditambah bonus bulanan ini yang akan diperkirakan naik sekitar 30%. Pak, tolong bawa mobil ini 2 unit ke Indonesia. Gunakan jasa pengiriman paling cepat, gak masalah kalau biayanya mahal. Soalnya saya butuh untuk minggu depan. Usahakan mobil yang sebelumnya selesai diproduksi dengan cepat dan produksi ini dalam jumlah yang sedikit. Ucap Fajri tersenyum. Baik tuan, segera akan kami selesaikan. Bagaimana dengan kursinya tuan? Apakah disamakan saja atau dipisah? Ucap kepala pabrik yang begitu senang bisa bekerja sama dengan big boss-nya langsung. Yang satu digabung, yang satu lagi dipisah saja. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Ucap Fajri menjabat tangan pekerja yang mengulurkan tangan mereka. Semoga Anda diberikan keselamatan hingga sampai tujuan tuan, ucap mereka. Terima kasih. Ia segera berangkat menuju salah satu pusat perbelanjaan untuk membelikan beberapa oleh-oleh untuk keluarganya. Ia juga meminta waktu Jueta agar bisa menemaninya untuk berkeliling. Walaupun Fajri sudah terbiasa belanja sendiri, namun ia ingin membelikan gadis itu beberapa barang yang sekiranya berguna nanti. Mereka bertemu di salah satu resto mewah di pusat perbelanjaan ternama di Jerman. Kebetulan Jueta baru saja mengadakan meeting di sana. Fajri, panggil Jueta sambil melambaikan tangan ketika melihat Fajri datang bersama dengan asistennya. Hai kak, maaf ya aku datangnya telat, ucap Fajri sungkan. Jueta tidak menjawab, ia begitu terpesona dengan paras tampan Fajri. Ia terlihat begitu menawan dengan baju kaos putih yang berbalut jaket lepis hitam. Rambut panjangnya yang tersisir rapi dan tidak lupa aksesoris mewah yang melekat pada tubuhnya. Kak, panggil Fajri menahan senyumnya. Ah iya, apa kita langsung pergi? Atau kamu mau makan dulu? Tanya Jueta kikuk. Ah, kita langsung pergi saja kak, soalnya aku gak punya banyak waktu lagi, ucap Fajri. Mereka segera beranjak dari restoran itu. Fajri menggandeng tangan Jueta dengan hangat dan membuat gadis cantik itu termagu sambil berjalan. Tanpa sengaja ia menabrak karyawan restoran dan menumpahkan makanan hingga mengenai baju Jueta. Waiters itu langsung terkejut, takut karena kelalaiannya. Ia segera mencoba untuk membersihkan baju Jueta, namun gadis itu menolak secara halus. Tidak apa-apa, saya yang salah, ucap Jueta menyadari kesalahannya. Pelayan itu termagu, ia sangat mengenal siapa perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Maaf, ucapnya penuh sesal. Nggak apa-apa. Fajri yang melihat pakaian Jueta kotor segera melepaskan jaketnya agar bisa menutup bagian yang terkena noda itu. Ada apa ini? Ucap manajer itu dengan bengis. Maaf pak, kami sudah membuat kegaduhan dan mengganggu kenyamanan pelanggan di sini. Kami tidak sengaja menyenggol salah satu karyawan bapak. Ucap Fajri merendah. Kalau jalan itu hati-hati, sekarang kalian ganti makanan itu sekarang. Bentak manajer itu. Fajri dan Jueta membola mendengarkan bentakan pria gendut itu. Ada apa dengan orang ini? Batin Fajri tidak suka. Cepat bayar sebelum saya panggil security, ucapnya lagi dengan kasar ketika melihat Fajri dan Jueta terdiam. Berapa? Berapa miliar harga satu porsi makanan itu? Berapa triliun saya harus membayar? Bahkan membeli jabatan Anda bisa saya lakukan saat ini juga. Dasar kurang ajar, bentak Fajri. Ia sangat membenci orang seperti itu, jabatan manajer, tapi perilakunya tidak mencerminkan sama sekali. Ingin rasanya ia menendang pria gendut itu sekeras yang ia mampu. Sementara semua orang terkejut dan mulai berbisik menerka siapa Fajri. Sombong sekali Anda. Bayar kalau memang Anda mampu, ucap manajer itu menantang. Fajri tersenyum semirik, ia segera mengeluarkan dompetnya.
Ada 2 black card di sana. Ia segera memilih salah satu dan memberikannya kepada Aksa. Aksa, beli pusat perbelanjaan ini dan restorannya sekaligus. Pajang nama perusahaanku sebelum kembali ke Indonesia, ucap Fajri tersenyum semirik. Dek, manajer itu terkejut dan menjadi pucat mendengarkan perkataan Fajri. Anda tidak perlu membeli restoran ini, Tuan. Anda cukup membayar makanan itu, ucap manajer itu terbata-bata dan mulai menjilat. Aksa setelah selesai, pecat dia dari sini saja. Saya tidak suka ada orang sombong seperti dia, ucap Fajri sarkas. Ia segera menggandeng tangan Juwita yang masih terdiam keluar dari sana. Wajah Fajri masih belum bersahabat. Harga dirinya merasa terinjak karena ucapan dari pria gendut tadi. Apa kakak mau es krim? Tanya Fajri pelan. Iya boleh, Juwita tersenyum. Mereka melangkah menuju stand es krim yang terletak tak jauh dari sana. Fajri segera memesan 2 cup es berukuran medium. Ini kak, ucap Fajri menyerahkan 1 cup es krim kepada Juwita. Terima kasih. Mereka mencari tempat duduk untuk menghabiskannya. Kamu kalau marah seram juga ya. Bisa-bisa 1 dunia kamu beli. Ucap Juwita keceplosan. Iya, kata orang memang seperti itu. Ya, terkadang kita yang hangat bisa terlihat menyeramkan ketika marah, ucap Fajri tersenyum. Mereka memilih untuk menghabiskan es krim itu terlebih dahulu sambil membicarakan hal ringan maupun proyek yang sedang mereka kerjakan. Fajri mengajak Juwita berkeliling pusat perbelanjaan itu, keluar masuk toko dan menenteng paket bag masing-masing hingga manik mata Fajri menangkap sepasang heels yang begitu menarik di matanya. Heels berwarna biru langit dengan tinggi 5 cm, dihiasi dengan beberapa manik-manik akan terlihat cocok di kaki jenjang Juwita nantinya. Kak, panggil Fajri sambil menyembunyikan sepatu di balik punggungnya. Iya, pas sudah selesai. Belum, coba kakak duduk di sini dulu, ucap Fajri. Juwita patuh, ia duduk di atas sofa yang ada di toko itu. Matanya membola ketika melihat Fajri berlutut dan memasangkan sepatu di kakinya. Ji, ucap Juwita menahan Fajri. Pas, apa kakak suka? Ucap Fajri tersenyum. Apa ini untuk Ipana? Ini untuk kakak, ucap Fajri. Mata Juwita berkaca-kaca, ia sudah melihat sepatu itu tadi. Namun ia bukan perempuan yang suka menghamburkan uang untuk membeli barang yang terlalu mewah, walaupun ia sanggup untuk membelinya. Tolong bungkus ini, ucap Fajri ketika melihat Juwita terdiam. Ia kembali membuka heels itu dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Mereka memborong cukup banyak oleh-oleh untuk di rumah, dan pasti banyak orang yang akan ia berikan oleh-oleh nanti. Fajri tersenyum manis ketika semua barang yang ia inginkan bisa dia dapat dengan mudah. Setelah puas berbelanja, Fajri mengantar Juwita pulang terlebih dahulu dan memastikan gadis itu tiba di rumahnya dengan selamat. Hati-hati nanti di jalan, ucap Juwita berkaca-kaca. Iya, terima kasih banyak karena kakak sudah meluangkan waktu untukku selama di sini. Semoga kita memiliki kesempatan untuk bertemu kembali, ucap Fajri tersenyum. Iya, jangan sungkan, salam untuk kedua orang tuamu. Maaf, aku tidak bisa mengantar. Iya, tidak masalah. Fajri tersenyum. Tiba-tiba Juwita memeluk tubuhnya dengan erat. Fajri terkejut dan membeku di tempat, namun tangan itu juga bergerak membalas pelukan Juwita. Ia merasa menghangat ketika mendapatkan pelukan dari gadis cantik ini. Fajri kembali pulang menuju apartemen dan segera berkemas untuk pulang ke Indonesia.